Kalau kita berbicara mengenai kepunahan, yang ada di pikiran kita adalah pasti langsung pada hewan luar biasa yang telah punah, seperti dinosaurus dan juga mamut. Mungkin kita berpikir nggak bakal bertemu lagi dengan hewan luar biasa tersebut, atau justru masih mungkin. Kita sering mendengar tentang kepunahan, tetapi pernahkah kita berpikir betapa pentingnya setiap spesies dalam menjaga keseimbangan ekosistem? Contohnya harimau Jawa, pernah menjadi bagian penting dalam rantai makanan di hutan kita. Kini semua itu tinggal cerita. Tapi gimana jika semua itu bisa diubah? Bayangin aja ada mamut di kebun binatang Ragunan. Atau mungkin burung dodo di Batu Secret Zoo Malang. Kayaknya gak bakal terjadi sih, tapi kesempatan kita buat lihat mamut pada tahun 2028 masih mungkin terjadi. Atau at least dalam satu dekade ini. Janji mereka sih gitu ya. Cerita ini bukan merupakan cerita genre fiksi ilmiah, tapi hal ini disupport oleh perkembangan luar biasa dalam teknologi biologi dan juga genetika. Pada tahun 2013, salah satu TEDx Talks dunia sains dikenalkan oleh istilah baru yang diberi nama de-extinction. Istilah ini mengubah pandangan kita terhadap kepunahan selamanya. Lewat TEDx De-Extinction, pada tahun 2013, dunia dikenalkan dengan istilah de-extinction. Istilah ini memiliki arti menghidupkan kembali spesies yang telah punah atau mati dengan cara rekayasa genetik, perkawinan, dan cloning. Dalam artian lain, istilah ini adalah cara kita mengunduh kepunahan dengan menghidupkan kembali spesies yang telah punah dan mengembalikannya ke tempat tinggalnya. Lewat talk tersebut juga, organisasi Revive and Restore mengumumkan salah satu proyeknya yaitu The Great Passenger Pigeon Comeback. Passenger pigeon merupakan jenis burung yang sebagian besar habitatnya berada pada Amerika Utara. Kemudian pada tahun 1800-an, kawanan burung yang bermigrasi bisa membuat langit menjadi gelap karena saking banyaknya spesies ini. Kemudian, sayangnya, dari tahun 1870, hewan ini dibunuh dan pada tahun 1914, Martha, yang merupakan passenger pigeon terakhir, mati di Cincinnati Zoo, Ohio. Bukan cuma passenger pigeon saja, proyek ini bertujuan untuk menghidupkan beberapa spesies seperti thylacine, heath hen, quagga, aurochs, dan juga mamut. De-Extinction baru-baru ini juga mendapat perhatian khusus karena perusahaan kolosal bioscience baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka akan menghidupkan kembali juga burung dodo. Fokus dari proyek ini selain menghidupkan kembali hewan-hewan keren yang telah punah, juga menghidupkan kembali hewan yang telah terancam punah. Hal ini tentu menjadikan proyek ini sangat menarik. Secara singkat, rekayasa genetik merupakan kunci dari proyek ini. Teknologi rekayasa genetik CRISPR, memungkinkan saintis untuk mengambil sel DNA dari makhluk hidup yang telah mati, kemudian mengisi missing DNA tersebut dengan DNA makhluk hidup yang mirip dengan hewan yang sudah punah. Kita ambil contoh mamut dengan kerabat terdekatnya gajah Asia. Saintis akan mengambil DNA dari spesimen-spesimen mamut yang mereka temukan, seperti contohnya Yucca, salah satu spesimen mamut yang sangat-sangat well preserved. Spesimen yang dipakai ini memiliki syarat bahwa mereka merupakan spesimen yang memiliki umur cukup muda, sehingga DNA yang tidak rusak akibat degradasi. Kalau kita bandingkan, spesimen dinosaurus memiliki umur yang cukup tua, sehingga DNA-nya sudah sangat-sangat rusak termakan oleh waktu. Cara kerja de-extinction mamut adalah sebagai berikut. Yang pertama, saintis mengumpulkan DNA dari gajah Asia. DNA ini dapat berasal dari darah ataupun bagian-bagian tubuh gajah Asia yang masih hidup. Kemudian saintis akan mengisolasi DNA dari nukleusnya. Yang kedua, sequencing genom dari gajah Asia. Proses ini sederhananya bertujuan untuk menunjukkan gen apa atau gen yang mana yang mengatur makhluk hidup dari sebuah struktur DNA. Contohnya adalah sebagian DNA ada yang mengatur bagaimana makhluk hidup tahan dari dingin, sehingga kalau kita cabut DNA tersebut, maka gen makhluk hidup yang tahan dingin akan hilang. Yang ketiga, mengumpulkan DNA dari mamut. Beberapa spesimen DNA mamut memiliki bagian-bagian tubuh yang terawetkan dengan baik, sehingga saintis dapat menggunakannya untuk disequence. Yang keempat, sequencing genom dari mamut. Tujuan dari tahap ini adalah membandingkan DNA dan gen dari mamut dan kerabat dekat yang masih hidup yaitu gajah Asia.
Yang kelima, mengidentifikasi traits apa yang akan diedit pada genom Gajasia. Contoh berdasarkan genom mamut, saintis akan membandingkan bagian DNA mana yang mengatur tentang resistensi dari dingin, yang kemudian akan diinjeksikan ke dalam Gajasia dan juga berlaku untuk semua gen mamut lainnya yang tidak ada di dalam gen Gajasia. Yang keenam, menginjeksikan gen tersebut ke Gajasia. Gen Gajasia tersebut kemudian akan dimodifikasi sehingga mengandung gen dari mamut. Jadi bisa dibilang Gajasia setengah mamut. Yang terakhir adalah transfer embrio. Menggunakan teknik SCNT yang menghasilkan Dolly the Sheep, saintis akan melakukan nukleus transfer. Sederhananya, nukleus atau sel inti dari Gajasia akan dihilangkan dan diinjeksikan dengan nukleus yang ada DNA mamutnya. Hasilnya tentu bukan mamut, tapi Gajasia yang mengandung DNA mamut. Dari sini kemudian saintis dapat melakukan perkawinan dengan sesama gajah Asia yang mengandung DNA mamut, sehingga menghasilkan DNA mamut yang sempurna. Dan hasilnya, anaknya nanti adalah mamut beneran. Proses ini tentunya berjalan sangat-sangat lama. Seekor gajah Asia saja bisa mengandung sampai 2 tahun. Yap, 2 tahun. Jadi bayangin berapa lama kita akan mendapatkan mamut selama proses backbreeding tersebut. Jadi, kenapa saintis pede? Karena pada tahun 2000, saintis berhasil melakukan de-extinction pada sebuah kambing gunung Pyrenean ibex atau bucardo. Dengan teknologi yang sama, dari Dolly the Sheep, saintis mengkloning Celia, spesies ibex terakhir, dari sel yang didapatkan dari kupingnya. Ya, sel kupingnya, benar. Dan berhasil. Akan tetapi, pada tahun 2003, hasil dari cloning tersebut meninggal karena sebuah penyakit paru beberapa menit setelah dilahirkan. Pencapaian ini tentu menggemparkan dunia saintis tentang kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan menggunakan rekayasa genetik. Tentunya, dengan kemajuan teknologi saat ini, menghidupkan kembali spesies yang telah punah dengan perfect seems possible. Tapi, ada beberapa alasan. Meski teknologi de-extinction sangat menjanjikan, muncul pertanyaan besar. Haruskah kita melakukannya? Selain alasan rekreasi, tentu saintis perlu memerlukan alasan saintifik untuk menghidupkan kembali sebuah spesies. Seperti contohnya mamut. Dilansir dari Kolosal, menghidupkan kembali mamut dan melepasnya kembali ke alam liar akan membantu untuk memulihkan ekosistem tundra. Tapi, bagaimana caranya? Mamut akan membantu menginjak-injak lapisan es yang menutupi tumbuhan hijau. Kemudian, tumbuhan tersebut terekspos dan akhirnya dapat menyerap karbon dioksida. Hal ini diharapkan dapat membantu untuk menyeimbangkan gas rumah kaca. Namun, tidak semua spesies menawarkan manfaat ekologis yang jelas. Kembalinya spesies tertentu bisa saja merusak ekosistem yang sudah ada. Selain itu, ada dilema etik yang perlu dipertimbangkan. Apakah manusia memiliki hak untuk menghidupkan kembali spesies yang sudah punah? Belum lagi ada sebuah concern di mana apakah hewan yang telah dibangkitkan kembali dapat beradaptasi dengan lingkungan kita? Atau juga mungkin hewan tersebut membawa sebuah penyakit dari masa lampau, yang tentunya dapat menjadi kekhawatiran beberapa saintis. Banyak kritikus yang berpendapat bahwa dana dan perhatian yang diarahkan ke de-extinction lebih baik digunakan untuk menyelamatkan spesies yang saat ini terancam punah. Teknologi ini memang membawa harapan besar untuk menghidupkan kembali spesies yang telah lama hilang, menawarkan peluang untuk memperbaiki kerusakan ekologis, bahkan mungkin untuk mempelajari lebih banyak tentang sejarah kehidupan di bumi. Tetapi di sisi lain, de-extinction juga menghadirkan berbagai dilema, mulai dari masalah etika, tantangan teknis, hingga dampaknya terhadap lingkungan dan prioritas konservasi. Teknologi ini juga menghadirkan dilema. Apakah de-extinction benar-benar solusi yang kita butuhkan? Ataukah ini hanya ambisi manusia untuk bermain sebagai Tuhan? Sebelum kita melangkah lebih jauh, mungkin penting bagi kita untuk bertanya, apakah menghidupkan kembali masa lalu adalah jalan terbaik untuk menyelamatkan masa depan?